Halo, Assalamualaikum Kak. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara mengisi kohort bayi, balita, dan apras. Nah, ini merupakan salah satu katanya itu yang muncul di kisi-kisi atau resum daripada bidan-bidan yang telah ujian ya Kak ya. Oke, mari kita simak saja karena ini sangat panjang pembahasannya. Oke, nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kohort? Kohort itu dalam bahasa Inggris berarti mengikuti, kemudian dalam bahasa Indonesia berarti catatan untuk mengikuti agar klien bisa dimonitor, ya. Apa manfaatnya? Yang pertama sebagai alat pemantauan, mendeteksi dini, sumber data pelaporan rutin, alat pencatatan, mengukur keberhasilan, dasar evaluasi dan perencanaan, bukti yang otentik, serta bahan penelitian. Nah, cara pengisiannya seperti apa? Buku ini diisi oleh petugas kesehatan dalam hal bidan, petugas imunisasi, kemudian petugas gizi, dan tenaga kesehatan yang lain. Setelah itu, pada halaman register code untuk bayi laki-laki itu semua penulisannya menggunakan berwarna hitam. Kemudian untuk hitam atau biru ya. Kemudian untuk bayi perempuan menggunakan warna merah. Dan jika bayi meninggal, itu diberi tanda positif pada kolom bulan saat bayi meninggal, dan kolom berikutnya diberi garis horizontal tebal sampai kolom 37. Informasi lengkap tentang kematian ini diisi pada kolom 46. Nah, ini merupakan sampul dari register kohort bayi ya. Ada posyandu, desa, puskesmas, kecamatan, kabupaten, serta provinsi. Ini tadi ya, diisi dengan lengkap sesuai dengan nomor kode yang ada di wilayah kakak-kakak sekalian. Nah, untuk kolomnya itu ada nomor urut 1, kolom 1 sampai dengan 9 di sini. Kolom 1 diisi nomor urut, kolom 2 diisi dengan nik, 3 nama bayi, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu ayah, alamat, kemudian ada buku KIA atau enggak, kalau ada berarti dicentang. Kemudian untuk berat lahirnya diisi dan panjang lahirnya juga diisi. Selanjutnya yaitu kolom 10 sampai 13, di mana kolom 10 itu adalah saat lahir sampai dengan 5 jam umur bayi ya Kak ya. Nah, kolom 10 terdiri diisi apa aja? Ada kode tempat pelayanan, kemudian diagnosa, kemudian ada pelayanan yang diberikan. Jadi kode tempat pelayanan itu entah dia lahir di puskesmas kah, rumah sakit, kemudian unit pelayanan swasta atau polindes atau posyandu atau bahkan pelayanan kunjungan rumah ya, itu tempat pelayanan isinya. Kemudian diisi juga dengan klasifikasi atau diagnosa jika lahir dengan komplikasi, mungkin dia asfiksi atau ada trauma, nanti ditulis di situ ya. Kemudian pelayanan yang diberikan kayak IMD, Fitka 1, kemudian HB0, salep mata, ARV juga diberikan. Nanti disatukan di dalam kolom 10 itu ya Kak ya. Oh iya, jangan lupa di kolom 10 tadi, kalau misalnya bayinya sehat, itu diberi tanda bintang. Kalau misalnya bayinya meninggal, itu diberi tanda positif. Oke, lanjut ini kolom 11 sampai 13. Nah, usia untuk pertama 6 sampai 48 jam. Diisi dengan tanggal dan bulan pelayanan, diisi kode tempat pelayanannya seperti yang tadi ya, Kak ya. Kodenya apa? Apakah P puskesmas, PD itu Polindes ya. Kemudian PY posyandu, KR kunjungan rumah, UPS unit pelayanan swasta atau di rumah sakit. Kemudian ditulis M jika Noyatus sakit atau sehat dilayani dengan MTBM. Bila di MTBM ditemukan komplikasi atau diisi dengan klasifikasi dengan diagnosa yang ditemukan. Kemudian NK itu neonatus komplikasi. Ditulis ARV bila bayi diberi ARV. Ditulis juga SHK jika misalnya ada di screening, kemudian hasil positif jika misalnya SHK-nya positif, negatif jika SHK-nya negatif. Pemeriksaannya sampelnya itu diambil pada usia 48 sampai 72 jam bayi lahir ya. Kemudian bayi yang SHK-nya positif, kemudian dikonfirmasi. Kalau misalnya bila positif, tulis HK+, negatif tulis HK-, seperti itu. Kemudian kalau misalnya bayi yang
HK positif itu diberi pengobatan levotiroxin, diberi kode LT. Kemudian kolom 14 sampai 37 ini dari pelayanan per tahun ya Kak ya. Diisi usia di setiap bulannya di sebelah kanan atas. Kalau misalnya dia usianya 2 bulan, berarti ditulis di atas itu 2 bulan. Kemudian diberi garis vertikal di bagian kanan kotak untuk 3, 6, 9, dan 12 bulan sebagai penanda awal itu jadwalnya stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. Diisi tanggal saat pelayanan dan kode tempat pelayanan sesuai penjelasan di atas. Diisi kode pelayanan, diisi BB dalam kilogram setiap bulan, sedangkan panjang atau tinggi badan dalam sentimeter diisi sesuai jadwal SDI DTK. Jangan lupa diisi dengan kondisi bayinya ya Kak ya. Ada lagi ini untuk kode SDI DTK. Kalau misalnya di huruf D-nya itu diberi lingkaran, berarti itu adalah dideteksi pertama kali. Kemudian apakah dia S sesuai, M meragukan, atau P ada penyimpangan, nah itu ditandai ya Kak, ditulis. Kemudian deteksi di triwulan kedua dan triwulan ketiga ditulis sesuai dengan kondisi bayi. Nah tadi. Kemudian kalau misalnya dia udah 4 kali SDI DTK, jadi tanda D-nya itu diberi persegi kotak atau persegi panjang sesuai dengan kondisi bayi. Ada lagi untuk pemberian ASI eksklusif ini E0 sampai E4. E0 itu bayi 0 sampai 29 hari untuk mendapatkan ASI. E1 yaitu usia 1 bulan sampai 1 bulan 29 hari. E2 2 bulan sampai 2 bulan 29 hari. E3 3 bulan sampai 3 bulan 29 hari. E4 4 bulan sampai 4 bulan 29 hari. E5 5 bulan sampai 5 bulan 29 hari untuk mendapatkan ASI eksklusif saja ya. Karena selanjutnya kan pasti bayinya itu akan MPASI. Kemudian kode pelayanannya, bintang jika bayinya sehat, M itu jika bayi usia di bawah 2 bulan baik sakit maupun sehat, itu akan mendapat pelayanan manajemen terpadu bayi muda. Jika usia 2 bulan sampai 11 bulan sakit, akan mendapatkan pelayanan manajemen terpadu bayi sakit. S jika anak sakit dan tidak mendapatkan MTBS, kemudian ARV itu bayi yang diberi ARV profilaksis, PPK itu pengobatan profilaksis cotrimoxazole, kemudian EID itu Early Infant Diagnosis. Jika misalnya dia positif untuk HIV, maka ditulis EID positif. Jika negatif, maka ditulis EID negatif ya. Kemudian EID ini biasanya merupakan hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Jadi kalau misalnya bayi lahir di rumah sakit, kemudian diperiksa, hasilnya itu harus dikonfirmasi juga sama bidan setempat. Kemudian MPASI itu pemberian makan pendamping ASI pertama kali. Tanda positif itu adalah jika bayinya meninggal. Kode selanjutnya, nah ini bisa dijawab di kakak baca ya Kak ya. Ada sangat kurus, normal, gemuk, kemudian status gizi itu N jika berat badannya naik, T itu jika berat badannya tetap dari bulan sebelumnya, O jika tidak ditimbang pada bulan yang lalu, kemudian B jika misalnya bayinya itu baru pertama kali datang. Nah, saya ada kasus, seorang bayi laki-laki ini bernama Ardi Eka bla bla bla, tanggal 1 Maret 2016 lahir, ibunya namanya Dewi Lestari, ayahnya namanya Ahmad. BB lahir itu 2900, panjang 49. Alamatnya di Jalan Rambutan bla bla bla. Selama kehamilan, Ibu Dewi rajin memeriksakan kehamilannya di puskesmas dan mendapat buku KIA. Ayo, kira-kira bagaimana cara pengisian kohortnya? Nah, ini dia ya, Kak, contoh pengisiannya. Ini bukan nik asli atau apa-apa ya. Ini hanya contoh. Niknya diisi, nama bayi, tanggal lahir, nama ibu ayah, alamat. Kalau misalnya dia punya buku KIA itu dicentang, kemudian berat badan dan panjang badannya juga ditimbang, kemudian diisi. Contoh kasus yang kedua. Kemudian bayi Ardi itu mendapatkan pelayanan IMD, Fitka, salep mata, HB0, kemudian pemeriksaan MTBM dan kondisi bayi sehat.
Tanggal 3 Maret, Ardi mendapatkan pelayanan neonatal di puskesmas dan pemeriksaan menggunakan MTBM dan kondisi sehat. Tanggal 6 Maret, Ardi mendapatkan pelayanan neonatal di puskesmas, dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan MTBM dan kondisi bayi sehat, serta dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan screening hipertiroid kongenital. Tanggal 28 Maret, Ardi mendapat pelayanan neonatal di rumah sakit, dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan MTBM dan hasilnya sehat. Sedangkan hasil pemeriksaan SHK-nya itu negatif. Baik, bagaimana cara isinya? Nah, ini ya, tempat pelayanannya itu adalah P itu puskesmas. Kemudian dia mendapatkan IMD, FITK 1, seleb mata, HB0, kemudian pelayanan menggunakan MTBM, dan diberi tanda bintang karena Ardi itu sehat. Ya, oke. Ini sepertinya untuk soal-soal kasus yang berikutnya ya. Ini saya langsung jabarkan aja. Berarti si Ardi ini datang tanggal 3 Maret di puskesmas, kemudian pemeriksaannya menggunakan MTBM dan bayi Ardi ini sehat. Kemudian tanggal 6 Maret lagi, Ardi datang ke puskesmas, kemudian pakai MTBM, dia sehat, kemudian dilakukan pemeriksaan screening hipertiroid kongenital. Kemudian yang ketiga, itu tanggal 28 Maret, Ardi datang lagi, bukan datang, ini KR, berarti bidannya yang datang ke sama Ardi atau kunjungan rumah ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan MTBM di situ, Ardi sehat, dan ternyata hasil SHK-nya itu negatif. Oke, paham ya Kak? Sampai sini ya Kak ya. Nah, ini untuk contoh soal yang tadi, coba Kakak samakan dengan pembahasan yang barusan ya. Kemudian ini merupakan status gizi dari anak laki-laki pada umumnya. Jadi itu kalau untuk status gizi di soal nanti mungkin disebutkan sih Kak, entah normal, jelek, seperti itu. Jadi Kakak tinggal isi gitu kalau misalnya diminta dijawab ya. Nah, ini untuk kunjungan berikutnya. Pada tanggal 3 April, Ardi datang ke puskesmas, ya. Kemudian 3 ini apa ya? 3 kilo kayaknya ya. Oh iya, beratnya 3 kilo. Naik. Kemudian menggunakan pemeriksaan MTBM, bayinya sehat. Kemudian S1 itu posisinya Ardi masih ASI eksklusif antara 1 bulan sampai 1 bulan 29 hari. Nah, itu tadi untuk yang kohort bayi ya, Kak, ya. Selanjutnya ini ada kohort anak balita dan prasekolah. Pengisiannya hampir sama kok. Yakin deh pokoknya. Nah, ini sama ya. Untuk cara pengisian anak laki-laki pakai berwarna hitam atau biru, anak perempuan berwarna merah. Tulis tahun berjalan pada tahun-tahun berikutnya pada kolom tahun di atas kolom. Antara 11 sampai 72 bulan ya, Kak, ya. Kemudian semua sasaran anak balita yang ada di wilayah dicatat ke dalam kohort dan setiap pelayanan dapat dicatat pada kolom sesuai dengan bulan dan tahun berjalan. Terus memasuki usia prasekolah, pelayanan dicatat pada kolom 71 sampai 72. Bayi yang memasuki usia anak balita, maka selain identitas dan bayi dan pelayanan pada usia 12 bulan yang dicatat di kohort bayi disalin pada kohort anak balita dan prasekolah. Jadinya berlanjut ya Kak ya. Setelah dia dicatat di kohort bayi, dilanjutkan dia ke kohort balita dan anak prasekolah. Kemudian kalau misalnya Anda anak yang belum lengkap imunisasinya, maka dapat melengkapi imunisasi dasar sampai anak berusia 36 bulan. Kecuali HB0 dan BCG karena udah lewat kan? Dan dicatat di bulan pelayanan tetapi tidak dihitung sebagai cakupan. Jadi itu merupakan di luar cakupan ya Kak ya. Nah ini merupakan kolomnya bersama dengan yang bayi tadi ya Kak. Cuman ini bedanya dia tulisan di samping ini imunisasi lanjutan. Berikutnya ini bulan dari Januari sampai Desember per tahun-tahun ya Kak ya. Jadi setiap tahun itu ganti mulai lagi dengan nomor urut yang satu. Ini untuk pelayanan anak prasekolah. Usia 66 sampai 72 bulan. Kemudian ada kolom meninggal atau tidak, tanggal dan penyebab kematiannya jika meninggal, kemudian ada kolom keterangan. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, Kak ya. Dengan yang bayi, ada nomor urut, nik, nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu ayah, serta alamat.
Apakah anak Ardi sudah punya buku KIA? Ada, berarti dikasih centang. Kemudian kolom 10 itu diisi tanggal, bulan, dan tahun pada saat imunisasi lanjutan. Contoh, misalnya 18 sampai 24 bulan. Nah, ini seperti DSDI DDK tadi ya, diberi tanda lingkaran jika baru diperiksa. Kemudian kalau misalnya diberi kotak jika sudah 2 kali mendapatkan pelayanan SDI DTK. Oke, kemudian ada kode baru nih lagi nih. Ya ampun, banyak sekali kodenya. A itu untuk pemberian vitamin A pada usia 12 sampai 59 bulan. M jika anak mendapat pelayanan MTBS. S jika anak sakit dan tidak mendapatkan pelayanan MTBS. Jadi M jika anak sakit mendapat MTBS, S jika anak sakit tapi tidak ada pelayanan MTBS. R jika dirujuk, tanda positif jika anak meninggal. Kemudian EID atau SERO jika anak balita mempunyai catatan hasil pemeriksaan EID positif, maka ditulis pada kolom pertama kali anak mendapatkan pelayanan, diantaranya pada kolom 11 sampai 70. Jika anak balita dengan HIV/AIDS belum dilakukan pemeriksaan EID, maka segera setelah 18 bulan anak harus dilakukan tes serologi. Jika misalnya serologinya positif, yaitu seropositif atau negatif jika dia negatif. Kemudian untuk pelayanan anak balita yang pada kolom 11 sampai 25, itu yang pertama diisi usia anak pada bulan tersebut, diisi tanggal pelayanan dan kode, diisi kode pelayanan SDI DTK-nya, kode pelayanan balita atau kondisi bayi balita, kemudian diberi garis tebal vertikal di bagian kanan kotak sebagai pembatas pada usia 18, 24, 30, dan seterusnya. Jadi dia itu jaraknya kalau nggak salah berapa bulan ya, Kak? Kemudian kolom 71 sampai 72 diisi tanggal, bulan, dan tahun pada pemeriksaan, diisi kode tempat pelayanan. Kemudian diisi kondisi pelayanan, apakah N naik, T tetap, O tidak ditimbang, kemudian B baru. Kemudian DSDMDP itu yang SDI DTK-nya, KSK normal gizi itu status gizinya. Diisi pemberian ARV pada anak jika AIDS positif atau seropositif. Kemudian kolom 73 kalau misalnya meninggal itu penyebab kematiannya apa dan ditulis juga tanggalnya ya Kak. Di tempat kematian misalnya RS, puskesmas, klinik, BPM, rumah, dan lain-lain. Kemudian diisi penyebab kematiannya berdasarkan hasil autopsi verbal atau surat keterangan kematian dari Fasiankes. Kemudian kolom 74 adalah keterangan. Nah, ini tadi untuk kode kondisi anak ya Kak ya, sama dengan yang pada saat di bayi Kak tadi. Kalau N itu naik, kemudian T itu jika tetap, O jika tidak ditimbang, kemudian B jika pertama kali datang ke Fasiankes. KS sangat kurus, K kurus, NR normal, dan G gemuk. Ya. Nah, ada contoh kasus nih, usia Ardi bulan April 2015 itu 13 bulan. Pada tanggal 3, Ardi mendapat pelayanan posyandu. Berat badannya 10,2, naik dari berat badan bulan sebelumnya. Kemudian Ardi sehat. Bagaimanakah cara penulisan kohortnya ya? Oke, kayaknya ini banyak berurutan, nanti langsung kita simak aja kohortnya. Gimana? Nah, ini kok contoh kasusnya tadi Ardi ya, berarti usianya itu masih berlanjut. Oke. Nah, ini dia. Pada bulan Maret, tanggal 3, usianya Ardi 12 bulan, datang ke posyandu, berat badannya 9,9, naik dari bulan sebelumnya, kemudian Ardi sehat. Setelah itu, ini ya, tanda kotak DS, itu Ardi sudah SDI DTK yang ke-4 kali. Jangan lupa digeri garis tanda vertikal ya, sebelah kanan yang tebal. Kemudian bulan April, usianya 13 bulan, kemudian pada tanggal 3 dia datang ke posyandu, 10,2 beratnya, naik, kemudian status kondisi bayi sehat. Bulan Mei, Ardi datang lagi.
usianya udah 14 bulan, kemudian tanggalnya datang dia tanggal 15, tapi di PD. PD itu apa? Polindes ya, Kak. Beratnya 10,1, T turun. Turun dari bulan sebelumnya. Jadi akhirnya Ardi itu diperiksa dengan menggunakan MTBM. MTBM itu apa tadi? Untuk bayi yang sakit kemudian diperiksa dengan manajemen terpadu bayi sakit ya. Kemudian tanggal 16 Juni, bulan Juni itu usia Ardi 15 ya. Kemudian dia ditimbang tanggal 3 datang ke Posyandu. Kemudian beratnya naik jadi 10,7 dan kondisi Ardi sehat. Nah, kemudian bulan Juli ini kira-kira dia datang apa enggak nih usianya 16 bulan? Dia tidak datang ya sepertinya ya. Mari kita cek. Nah, ini untuk lanjutan soalnya ya, Kak ya. Panjang sekali. Oke, kita lihat aja pengisian berikutnya. Nah, tadi kan Ardi itu yang bulan 6 sama bulan 7 kayaknya dia tidak datang ya, Kak ya. Nah, dia datang lagi ini pada usianya ke 17 bulan di tanggal 3 Agustus. Datangnya ke Posyandu, berat badannya 11,2. Kemudian dia diberikan salep mata ya, ini A. Kemudian bintang ini Ardi sehat. Ada lingkarannya nih, lingkaran apa? Lingkaran atau nol ya ini? Atau O ya? O kayaknya ya. Berarti, tandanya si Ardi itu dia tidak ditimbang pada bulan sebelumnya. Dia baru ditimbang kembali pada bulan Agustus, yaitu 11,2. Kemudian bulan September, usia Ardi 18 bulan. Dia tanggal 3 datang lagi. Dia datangnya tiap tanggal 3 terus ya. Ke Posyandu. Kemudian beratnya itu jadi 11,4, panjangnya 84. Ini kayaknya, kode lingkaran DS yang dalam lingkaran. Ya, jadi dia itu diperiksa SDIDTK-nya lagi. Makanya ini ada garis tebal di samping kanan di bulan September. Kemudian kondisinya dia normal, terus kondisi gizinya dia naik, kemudian status gizinya dia normal. Jadi berat badannya naik dari bulan Agustus, kemudian status gizinya itu adalah normal. Ya. Kemudian bulan Oktober dia usianya 19 bulan, kan? Dia datangnya tanggal 3 lagi, guys. Tanggal 3 di Posyandu. Berat badannya 11,6. Jadi itu berat badannya naik dari bulan sebelumnya dan Ardi dinyatakan sehat. Oke, saya kira di sini kakak pasti paham sih. Kita kan udah belajar kan banyak mengenai cohort ini sampai muntah-muntah. Oke, baiklah. Saya kira cukup sekian ya Kak ya mengenai cohort bayi ini, balita dan anak prasekolah. Semoga dapat dipahami dan semoga nanti pada saat ujian kakak bisa menjawab dengan baik dan benar. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa juga ya Kak ya, untuk YouTube-ku itu di-subscribe, di-like, ditonton videonya sampai habis. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.